Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Septia Triwidari dengan NIM 2117011033 dari nomor 14. Berikut akan saya paparkan mengenai kehidupan setelah kematian. Apakah sebenarnya yang terjadi setelah kematian? Tubuh kita terdiri dari tubuh suprakorpuskular atau ego halus, di mana ini merupakan bagian perasaan bahwa kita terpisah dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah tubuh kausal atau intelek, yang merupakan proses pengambilan keputusan dan kemampuan nalar kita. Yang ketiga ada jiwa, yang merupakan prinsip Tuhan di dalam diri kita semua, jiwa yang menghidupi tubuh manusia. Keempat ada tubuh mental atau pikiran, terdiri dari perasaan, emosi-emosi, dan keinginan-keinginan. Yang kelima berupa tubuh vital, yang menjadi energi vital pendukung hidup dari tubuh. Dan yang terakhir adalah tubuh fisik. Tubuh fisik ini terdiri dari 5 indera, jaringan, darah, organ tubuh, dan lainnya. Lalu ketika tubuh mengalami kematian, maka masing-masing dari itu seperti tubuh fisik akan tetap berada di bumi. Energi vital dilepaskan kembali ke alam semesta. Tubuh ini akan membentuk tubuh halus yang akan menuju pada satu alam eksistensi seperti surga atau swargalok, neter atau bufalok, serta neraka atau patal. Namun ini tergantung pada kekurangan ataupun dosa yang dilakukan dengan tingkatan spiritualnya. Ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. 7 tingkatan dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkatan lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkatan alam negatif biasanya disebut sebagai neraka atau patal. 7 tingkatan alam eksistensi positif ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Sedangkan 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan, serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan negatif dari ajaran spiritualitas. Adapun tingkatan positif seperti satyalok, tapolok, janalok, mahalok, surga atau swargalok, wilayah neter atau bufarlok, serta tingkatan negatif seperti alam neraka atau patal 1 sampai dengan alam neraka atau patal ke-7. Dari gambar tersebut dijelaskan mengenai 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta, bahwa jika pada tingkatan positif semakin halus dan lebih tinggi tingkatan spiritualnya, maka semakin rendah ego. Alam positif ditunjukkan dengan tanda panah ke atas. Setelah kematian, orang yang berada di tingkatan alam eksistensi mahalok dan dilahirkan kembali di alam bumi dengan tujuan melunasi takdir dan menyelesaikan karma atau menjalankan hukum karma kalahnya. Namun apabila seseorang berada pada tingkatan mahalok dan janalok, setelah kematian ia tidak perlu bereinkarnasi kembali, karena semua takdir yang tersisa dapat diselesaikan dari alam eksistensi itu sendiri. Tetapi tubuh halus yang telah berevolusi dapat memilih untuk dilahirkan kembali atas kehendak mereka sendiri. Kemudian untuk tingkatan negatif, semakin tinggi tingkatan spiritual negatif, maka semakin tinggi pula ego. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa bumi berada di tengah-tengah, karena hanya bumi yang nyata bisa terlihat karena merupakan alam fisik. Wilayah neter atau bufarlok juga sebenarnya merupakan wilayah yang jauh dengan Tuhan, namun di sini digambarkan sebagai tingkatan alam positif karena tubuh-tubuh halus dari alam masih memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Adapun penjelasan di balik skema warna yang digunakan, yang pertama yaitu bumi digambarkan berwarna merah karena memiliki aksi atau tindakan, yaitu komponen dasar harus rajas, di mana bumi adalah satu-satunya alam kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada surga, telah digambarkan dalam warna merah muda yang mewakili berlimpahnya kebahagiaan. Dan yang ketiga ada kuning, mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus satwa. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi yang menggambarkan kedekatan dengan prinsip Tuhan tak berwujud. Dan yang terakhir yaitu tingkatan wilayah neraka, digambarkan dengan warna merah gelap sampai hitam. Maksudnya diwakilkan oleh warna gelap sampai hitam karena ada peningkatan dalam komponen dasar atau non-fisik tama. Apa yang maksud dengan neraka? Neraka atau patal merupakan alam yang bersifat negatif, penuh dengan kejahatan. Ketika seseorang pergi pada tingkatan lebih rendah dari neraka, karena semakin berkurangnya komponen dasar halus satwa secara bertahap akan mengakibatkan lingkungan menjadi semakin kurang kondusif, sehingga orang cenderung bersifat tamasik dan meningkatnya ketidakbahagiaan. Ketika seseorang pergi ke tingkatan 1-7 tingkat kebahagiaan, tubuh halus akan terus menurun
terus menurun dan tingkat penderitaannya akan berlipat ganda. Pengalaman ketidakbahagiaan dialami karena kenangan akan rasa sakit fisik dan peristiwa penghinaan, hasrat keinginan tidak terpenuhi, dan lainnya. Besarnya rasa sakit ini dialami pada berbagai tingkatan, terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Selanjutnya, tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait dengan satwa, raja, dan tamas. Penentuan tingkatan alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan yang lebih tinggi, dan mereka berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa ke tingkatan neraka yang lebih dalam lagi. Pada saat kematian, ketika tubuh fisik menjadi lebih aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Semakin kita dipenuhi dengan komponen raja dan tamas, maka karakteristik yang ditampilkan berat serta bertampak pada tingkatan alam eksistensi kemana kita pergi dalam kehidupan setelah kematian. Penurunan komponen tama dan karakteristik terkait dapat dilakukan dengan latihan spiritual rutin, perbaikan psikologi melalui buku motivasional. Lalu bagaimana jika mereka mengalami kematian tidak wajar atau disengaja? Bagaimana kehidupan mereka di alam setelah kematian? Kematian ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kematian akhir yang ditakdirkan. Ini merupakan saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Kemudian ada juga kematian yang mungkin terjadi, keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikan-kebaikannya. Ketika kita membunuh orang lain, kita membuat karma dengan mereka. Ini berbeda dengan kasus bunuh diri. Dengan bunuh diri, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan karenanya menanggung dosa pula. Keparahan dosanya tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Semua tubuh halus orang yang melakukan bunuh diri akan pergi ke tingkatan alam eksistensi Bufarlok. Namun, bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung situasi atau tujuan di balik tindakan bunuh dirinya, ia akan pergi ke tingkatan wilayah neraka yang lebih rendah. Ketika seseorang yang mengalami kematian ingin bereinkarnasi, maka akan terjadi waktu jeda antara reinkarnasi. Saat tubuh halus atau rohani telah diturunkan ke tingkatan neraka yang lebih dalam, jeda waktu antara reinkarnasi mungkin bisa ribuan tahun. Mereka tinggal di masing-masing tingkatan neraka sampai tiba saatnya mereka telah menyelesaikan hukumannya. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti mereka akan tetap berada di alam eksistensi neraka dalam kehidupan setelah kematian atau akhirat hingga pembubaran di alam semesta. Adanya waktu jeda antara reinkarnasi ini terjadi karena yang pertama yaitu tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, keadaan di alam bumi harus paling sesuai dengan untuk menyelesaikan karma kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya. Dengan siapa ia memiliki karma, memberi dan menerima tersebut juga siap untuk bereinkarnasi. Yang ketiga yaitu dalam regresi kehidupan masa lalu. Kadang-kadang seseorang tidak melakukan reinkarnasi dalam keadaan trance. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat hingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Jadi dari konsekuensi yang telah saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan alam eksistensi memberi gambaran mengenai hal apa saja yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian. Semua disebabkan dengan bagaimana cara kita dalam menjalani kehidupan di bumi. Dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan yang banyak, seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan-tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi.
Selain itu juga, tubuh halus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan yang kondusif untuk melatih latihan spiritual dengan tujuan dapat bergerak lebih tinggi ke tingkatan alam eksistensi halus di alam semesta. Hanya sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau penyebutan yang saya lakukan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.